Laga kedua grup A Liga 3 Sumsel mempertemukan tuan rumah Persipra melawan PS Banyuasin. Pada babak pertama, kedua tim saling jual beli serangan. Namun sampai babak pertama berakhir, skor masih kacamata 0-0. Pada babak kedua, kedua kesebelasan masih bermain terbuka untuk mencuri gol. PS Banyuasin yang sempat tertekan, di paruh kedua justru mulai menyerang secara sporadis dari sayap kiri dan membuat bek Laskar Singgok sampai munyian kewalahan. Tak mau kecolongan, anak asuh Edi Iswatoro mengambil alih permainan. Akan tetapi finishing yang tidak sempurna hanya membuang peluang sia-sia. Hingga babak kedua usai, skor tidak berubah 0-0. Persipra dan PS Banyuasin harus rela berbagi angka. Dengan hasil ini, pelatih kepala Persipra mengungkapkan jika permainan timnya belum padu akibat komposisi pemain yang berubah-ubah. Untuk menghadapi laga selanjutnya, pelatih akan mengasah taktik dan strategi. Dalam latihan-latihan ke depan kita porsi latihan kebanyakan untuk finishing tat dan muncul-munculnya itu kan tadi tuh berapa kali harus peluang kita kan banyak kan 6 sampai 5 kali yang harus jadi gol. Bisa masih optimis kok mencuri poin kok? Optimis. Sementara itu, pelatih PS Banyuasin mengaku timnya baru bisa mengembangkan permainannya di babak kedua. Keletihan menjadi faktor banyaknya peluang terbuang sia-sia. Anak tadi waktu main pertama tuh tertekan, tapi alhamdulillah di babak kedua bisa kita balikkan. Di babak kedua ini kita nekan, cuman berapa kali ada peluang emas. Mereka sudah habis dari Prabu Mulai, tinggal nunggu golnya aja. Ya, apa penyebabnya coach? Peluang-peluang emas ini paling banyak yang ini. Mungkin kelelahan anak-anak ya, kelelahan juga terampuk musuh tuan rumah tadi yang jelas. Ya kita tetap fokus dan usulan bilah semoga partai terakhir kita bisa mencuri poin lagi karena kita sekarang sudah poinnya 4 sama dengan Persimba juga sama-sama. Selanjutnya pada pertandingan grup terakhir, tim tuan rumah Persipra akan menghadapi PSSL, sedangkan PS Banyuasin akan menghadapi Persimuba. Beni Firdaus, PAL TV.